Siapa sih yang tidak ingin menjadi kaya raya atau berkecukupan? Apalagi menjadi orang yang berkecukupan di usia muda, tentu saja menjadi mimpi bagi sebagian besar orang. Sayangnya, membangun kekayaan terutama yang dimulai dari modal nol tidaklah gampang. Butuh perjuangan ekstra, kerja keras, dan pengorbanan lebih agar impian tersebut bisa terwujud. Bahkan setelah berjuang keras pun, tak dapat dipungkiri, masih banyak yang bisa gagal juga. Mempelajari cara membangun kekayaan dari nol mungkin terdengar seperti sebuah misi yang sangat mustahil, apalagi jika kamu selalu percaya bahwa orang kaya mewarisi kekayaan mereka atau mendapat manfaat dari koneksi yang kuat. Untuk menjadi kaya alias berkecukupan di usia yang bisa dibilang relatif muda, tentu saja kamu tidak cukup hanya berdiam atau bermalas-malasan saja dan terlelap di zona nyaman dirimu sendiri. Membangun kekayaan untuk menjadi orang yang berkecukupan memang menjadi suatu tantangan tersendiri, apalagi jika dirimu bukan siapa-siapa dan bukan anak dari seorang pengusaha atau konglomerat. Tentu saja hal ini akan menjadi cukup sulit dalam proses membangun kekayaan dari nol. Seperti sudah disinggung sebelumnya, dalam membangun kekayaan dari nol alias dari dasar tanpa bantuan harta dari orang tua sedikit pun memang sangatlah susah alias butuh kerja keras yang lebih ekstra. Kamu perlu effort yang lebih keras dalam merealisasikan cita-cita tersebut ketika kamu ingin membangun kekayaan dari nol tanpa sedikit pun bantuan harta dari orang tua. Akan tetapi, bukan berarti kamu harus berputus asa dan diam di tempat saja, tanpa sedikit pun usaha yang bisa membantu kamu untuk membangun kekayaan dari nol tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan beberapa cara dalam membangun kekayaan dari nol, yang mana cara ini akan membantu kamu untuk merealisasikan tujuan kamu dalam membangun kekayaan dari nol tersebut, tanpa sedikit pun bantuan harta dari orang tua tentunya. Lalu, cara seperti apa saja dalam membangun kekayaan dari dasar alias dari nol tanpa sedikit pun bantuan harta dari orang tua? Berikut ini saya akan memberikan beberapa cara dalam membangun kekayaan dari nol tersebut. Cara pertama, cobalah untuk mendidik diri kamu sendiri mengenai uang. Cara yang pertama, jika kamu ingin membangun kekayaan dari nol, kamu harus mengerti dan memahami terlebih dahulu tentang apa itu yang dimaksud dengan uang. Robert Kiyosaki, seorang raja bisnis ternama sekaligus penulis Rich Dad Poor Dad, pernah berkata, setiap orang mempunyai kemampuan untuk membangun bahtera finansial agar dapat bertahan dan berkembang di masa depan. Akan tetapi, Anda harus menginvestasikan waktu dalam pendidikan finansial Anda untuk membangun sebuah bahtera dengan landasan yang kokoh. Langkah pertama untuk membangun kekayaan dari ketiadaan alias dari nol adalah dengan menginvestasikan waktu dalam pendidikan finansial yang kamu miliki. Kenali istilah-istilah penting seperti apa itu yang dimaksud dengan pendapatan, pengeluaran, kekayaan bersih, laba atas investasi, pendapatan pasif atau passive income, dan kemandirian finansial dan lain-lain. Cara yang kedua, membangun pendapatan pasif atau passive income. Siapa sih yang tidak kenal dengan Warren Buffett? Buffett merupakan seorang investor terkemuka, pengusaha, dan filantropis asal Amerika Serikat. Buffett adalah komisaris, direktur utama, dan sekaligus pemegang saham terbesar di Berkshire Hathaway. Dia adalah orang terkaya ketiga di dunia tahun 2015 versi majalah Forbes. Dia juga merupakan ahli pendapatan pasif alias maestronya passive income yang telah membangun portofolio saham yang memberinya dividen ratusan juta dolar setiap tahunnya. Menurut Warren Buffett, jika kamu ingin membangun kekayaan dari nol, setidaknya kamu harus mencoba untuk membangun apa itu yang dinamakan passive income atau pendapatan pasif yang didapatkan entah dari investasi, bisnis yang kamu tekuni, atau mungkin pembelian saham dari sebuah perusahaan. Buffett sendiri mengembalikan uang yang didapatkannya itu kepada lebih banyak investasi yang dimilikinya, sehingga hal tersebut membuat kekayaan yang dimilikinya itu memiliki cash flow atau perputaran keuangan yang sangat baik. Itu adalah prinsip yang dikenal sebagai penggabungan atau compounding yang juga sering digunakan investor swasta kecil untuk mencoba dan mengembangkan kekayaan lebih besar dan lebih cepat. Cara yang ketiga, pahami apa yang kamu investasikan.
Warren Buffett sangat yakin untuk memahami dan mendalami bisnis maupun investasi secara menyeluruh sebelum dia berinvestasi di dalamnya. Hal ini dilakukan Buffett bukan tanpa alasan, melainkan untuk mempelajari terlebih dahulu sistem yang bekerja di dalamnya itu seperti apa, agar bisnis maupun investasi yang dia kelola tidak menciptakan kerugian yang terlalu signifikan. Buffett pernah berkata, "Jangan pernah berinvestasi dalam bisnis yang Anda sendiri tidak dapat memahaminya." Pastikan untuk meneliti dan memiliki pemahaman yang jelas tentang di mana kamu menaruh uang kamu tersebut, baik itu berupa saham, real estate, atau bentuk investasi lainnya. Misalnya, jika kamu memiliki pengetahuan tentang real estate, tetapi hanya tahu sedikit tentang industri teknologi saja, mungkin kamu alangkah akan lebih bijaksana lagi untuk berinvestasi pada real estate. Menjelajah ke wilayah yang tidak diketahui dapat membuat kamu semakin paham tentang bagaimana menghadapi resiko yang tidak terduga. Yang keempat, kamu harus memiliki sumber penghasilan tetap. Selain dari pendapatan pasif alias passive income yang kamu punya, ternyata untuk membangun kekayaan dari nol, kamu juga perlu memiliki sumber penghasilan yang tetap. Sangat sulit untuk membangun kekayaan dari nol jika kamu tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap. Kamu tidak dapat berinvestasi tanpa menabung, dan kamu tidak dapat menabung tanpa penghasilan yang tetap tentunya. Belajarlah untuk mengabaikan orang-orang yang mempromosikan skema atau penawaran tentang menjadi orang cepat kaya yang membangun kekayaan hanya dengan bekerja 3 jam seminggu. Kekayaan berkelanjutan berasal dari penciptaan nilai dalam jangka waktu yang panjang dan tidak instan begitu saja. Jika kamu tidak menciptakan nilai intrinsik dan memperoleh pendapatan dari barang atau jasa tersebut, mustahil membangun kekayaan yang berkelanjutan di kemudian hari nanti. Jika kamu adalah seorang pemilik usaha kecil, hal ini merupakan langkah positif. Sebisa mungkin kamu harus tetap fokus dan menekuni usaha yang kamu miliki tersebut untuk menciptakan lebih banyak nilai yang bersifat jangka panjang. Cara terakhir, mengelola kekayaan dengan baik. Perlu kamu ketahui, cara terakhir ini merupakan cara paling pamungkas dalam membangun kekayaan dari nol tanpa sedikit pun bantuan harta dari orang tua. Mengelola kekayaan dengan baik dan tepat yang dimiliki akan mempermudah kamu untuk membangun kekayaan dari nol. Perlu kamu garis bawahi, jika kamu ingin membangun kekayaan dengan baik, kekayaan yang diperoleh bukan untuk dihabiskan dalam waktu yang singkat untuk berfoya-foya, melainkan dikelola dengan baik. Tentunya dengan membuat anggaran setiap bulan. Berapa yang ingin dihabiskan, ditabung, dan diinvestasikan. Pengelolaan kekayaan dengan baik dan tepat ini akan membantu kamu untuk terhindar dari gaya hidup yang bersifat konsumtif dan boros, sehingga kekayaan yang dicari selama ini tidak akan habis begitu saja, melainkan dapat disalurkan ke instrumen lain yang lebih menguntungkan. Jadi kesimpulannya, ini 5 cara dalam membangun kekayaan dari nol tanpa sedikit pun bantuan harta dari orang tua. 1. Didiklah dirimu sendiri tentang apa itu yang dimaksud dengan uang. 2. Kamu harus bisa membangun pendapatan pasif atau biasa disebut dengan passive income. 3. Pahami apa saja yang kamu investasikan. 4. Kamu harus memiliki sumber penghasilan yang tetap. 5. Mengelola kekayaan dengan baik dan tepat. Nah, itu tadi beberapa cara dalam membangun kekayaan dari nol tanpa bantuan harta dari orang tua. Jika apa yang saya sebutkan tadi dirasa masih kurang, kamu bisa berkomentar dan menambahkan di kolom komentar. Sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.